kepala sampai ke bahu. Oke, sudah jam 9. Kita siap-siap mulai. Yang punya handuk kecil atau apapun yang bisa dimanfaatkan sebagai tali, silahkan taruh deket-deket dulu, jangan jauh-jauh biar gampang diambil. Handuk kecil boleh juga buat sambil lap-lap nanti kalau kepanasan. Yang mau nyiapin air minum silahkan. Postur dan kegiatan kita sehari-hari biasanya banyak duduk, banyak berbaring. Kadang juga berdiri, postural kita terbiasa dengan tubuh yang menutup, dan itu biasanya menyebabkan kekakuan ya, daerah leher, bahu. Aku sendiri juga kalau lagi banyak main HP atau sambil di kasur gitu, nah mulai itu ya, bahunya mulai agak-agak tidak nyaman. Mudah-mudahan hari ini kita bisa men-stretch, kita meregangkan lagi otot-otot di sekitar leher, bahu, dan mudah-mudahan nanti sempat sampai ke pinggang dan ke bawah. Biar badannya kayak di-reset gitu ya, di-adjust lagi. Seperti biasa kita mulai dengan relaksasi. Duduknya boleh masuk sampai bisa bersandar. Kalau yang kursinya agak tinggi boleh menyiapkan sedikit ganjalan untuk kaki. Kalau kakinya menggantung soalnya kan pegel. Mulai memejamkan mata. Bernafas dengan lebih tenang. Pada saat menarik nafas, hitung 4. Saat membuang nafas, hitung 4. Tangan boleh di atas paha, atau tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Cari mana yang paling nyaman. Dalam pose relaksasi ini kita mau cari nyaman dulu. Nyaman dan centering. Karena biasanya kalau datangnya masih rusuh, tidak fokus dalam latihannya ya. Nanti kiri kanannya bingung, pada saat keseimbangan kurang seimbang. Jadi kita mau bawa dulu semua fokus kita dalam satu pusat ya. Tubuhnya, pikirannya, jiwanya, passionnya, emosinya, semuanya kita satukan. Hadir di sini 60 menit ke depan, fokus kita hanya di sini. Memperhatikan lagi diri kita, tidak hanya tubuh, tapi masuk dalam apa yang kita rasakan. Bagaimana kondisi energi kita hari ini, apakah sedang menggebu-gebu, apakah sedang lemes, gitu ya, apakah sedang sangat bersemangat, apakah lagi down, tapi nanti kita latihan bersama, mudah-mudahan di akhir latihan semuanya merasa nyaman dan bahagia. Pada saat mata terpejam, bayangkan bola matanya mengarah ke bawah supaya lebih lagi otot-otot sekitar mata, otot-otot rahang. Jangan biarkan gigi atas dan gigi bawahnya menggigit. Kalau mulai menggigit, keluarkan sedikit. Ada jeda sedikit gigi atas, gigi bawah tidak apa-apa. Supaya lebih rileks. Inhale 4 dari hidung. Exhale 4 dari hidung. Setiap menarik dan mengeluarkan nafas dengan tenang, nafas yang panjang, membuat hormon-hormon stres kita mulai turun. Sehingga otot-ototnya juga yang tadinya mungkin tegang banget, mulai melunak. Mudah-mudahan dengan ototnya melunak, emosi dan semua energi yang berlebih itu mulai melunak. Tetap semangat, tapi tetap terkelola ya. Tidak emosional. Bisa lebih tenang. Bisa lebih nyaman, bisa lebih damai. Apapun yang kita alami tadi pagi ya, mungkin ingat lagi tadi pagi kesel banget gitu. Kita atur nafas lagi. Sangat bermanfaat buat saya pribadi ya pada saat sedang takut, saat sedang nervous, saat sedang grogi, saat sedang ingin marah. Menarik nafas dulu dengan tenang, nafas yang panjang, dan pusatkan semua pikiran pada aliran nafas. Bayangkan udara yang masuk dan keluar, biasanya akan lebih calm down. Sehingga pikiran kita juga jadi lebih jernih. 3 kali lagi tarik nafas sebanyak-banyak. Dan buang nafas sehabis-habisnya. Mendengarkan, mungkin ada suara nafasnya terdengar, suara aliran udara. Inhale deep.
And exhale completely. Satu kali lagi tarik nafas lebih dalam lagi. Penuhi paru-parunya dengan oksigen. Dan buang nafas, habiskan semua karbon dioksidanya keluar. Bernafas normal, mulai membuka mata, welcome back. Wah, tiba-tiba sudah ada Ibu Joy, selamat pagi. Ibu Ina, halo Ibu Hera. Wah, ada Ibu Hera hari ini. Ibu Siaga juga ya, yeay. So happy. Setiap kali relaksasi pas buka mata, jadi banyak. Saya singkirkan dulu ganjilan kakinya, karena kita mulai duduknya agak maju. Boleh setengah atau di ujung, supaya kakinya bisa menapak. Dan gerakannya tidak terhambat ya. Kalau duduknya terlalu masuk, nanti terhambat sama kursinya. Lakukan semampunya. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk sangat maju, lakukan semampunya. Ya. Kalau misalnya yang di kursi roda, lengan kiri, lengan kanan mau dipakai, tetap boleh untuk menjaga. Tapi jika memungkinkan untuk diturunkan, supaya gerakannya lebih leluasa, juga silahkan. Tetapi tetap bisa seimbang ya. Oke, sekarang kita mulai angkat tangannya ke atas lagi. Kita pegangkan dulu seluruh tubuhnya. Bawa tangannya lurus. Kalau belum bisa lurus, selurus yang bisa. Ya, semaksimalnya. Tarik perutnya masuk ke dalam, bayangkan udelnya masuk sampai ke tulang belakang. Dengan pusernya masuk, biasa pinggang kiri kanannya memanjang. Tapi tetap bernafas. Inhale dari hidung 4 hitungan. Buang nafas dari hidung 4 hitungan. Tarik nafas, panjangkan lagi terus ke atas, tangannya lurus. Dari bahunya dorong terus ke atas. Ya, mungkin udah mulai pegal-pegal sedikit. Tahan sedikit lagi ya. Kakinya tidak terangkat. Telapak kakinya terus melekat ke lantai. Seandainya bisa, kedua telapak tangan disatukan. Kalau misalnya nggak nempel, atau nempel tapi tangannya jadi ketekuk gitu ya. Sambil ketekuk, pelan-pelan lurusin lagi sedikit demi sedikit. Tulang belikat di belakang turun sedikit, bahunya turun sedikit. Yang memanjang tangannya, bahunya tetap turun. Dari sini bawa bahu dan lengannya sedikit ke belakang, sehingga lengannya mau deket ke telinga. Kalau misalnya masih ke depan sekali gitu, bawa sedikit ke belakang, bernafas dan turunkan. Panas bahu ya. Kita mulai dari kepala ya. Jadi tangan kirinya pegang kursi. Biasa ya, udah sering. Dekatkan lagi telinga kanan ke bahu kanan. Pandangannya masih ke depannya, belum menunduk ke bawah. Jadi bayangkan ini telinga kanannya mau dekat ke bahu kanan. Kalau bisa sampai menempel, kalau tidak bisa sedekat mungkin. Bahu kirinya turunkan lagi ke bawah, genggam kursinya erat. Dengan menggenggam kursi erat, biasanya bahunya lebih turun. Tangan kanan boleh cari telinga kirinya. Ya. Kemudian dekatkan lagi telinga kanannya ke bahu. Dan bernafas. Pandangan matanya tetap ke depan, lakukan semampunya. Jika ada rasa peregangan atau stretch-nya, boleh dinikmati. Jika ada rasa teriris atau sakit sekali, kurangi sedikit ya gerakannya. Kalau masih bisa, tarik lebih jauh lagi, telinganya lebih dekat lagi ke bahu. Sambil terus bernafas. Dan pinggangnya tetap tinggi, kemudian perutnya tetap masuk. Pusernya tetap masuk ke dalam. Sehingga batang tubuhnya tetap kuat, menopang dengan postur yang baik. Dari sini perlahan-lahan gulirkan sekarang pipi kanannya ditempelin ke bahu. Jadi pandangan matanya mulai melihat ke bawah dan tangan kanannya sudah tidak di telinga lagi. Tangan kanannya yang di atas pegang kepalanya bagian belakang. Bahu kiri yang pegang kursinya turun lagi. Dengan bantuan tangan kanan boleh bawa lagi pipinya lebih dekat lagi ke bahu kanan. Sama-sama di leher kiri, stretch-nya tetapi di bagian yang sedikit berbeda ya. Kalau udah mulai kesemutan tangan kirinya atau mulai kebas, bertahan sedikit lagi. Tarik nafas, bahu kirinya dorong sekarang agak ke belakang. Baru turunkan lagi ke bawah. Jadi mungkin sampai bahunya juga agak kerasa stretch-nya. Pandangan matanya tetap ke bawah. Satu kali lagi nafas dalam, inhale.
And exhale. Yuk perlahan kembalikan dulu. Tangan kirinya kalau udah mulai kesemutan boleh digoyang-goyangkan sebentar. Kayaknya kalau stretch-nya dalam banget gitu ya sampai kesemutan. Apakah merasa agak beda leher kiri dan leher kanan? Masih kita lanjutkan ya, masih ke sisi yang kiri. Pegang lagi kursinya, mudah-mudahan sudah tidak kesemutan atau sudah tidak kebas. Dari sini tengok kepalanya ke kanan, jadi dagunya ada di bahu. Sekarang dagu yang ada di bahu. Bahu kirinya dorong sedikit ke belakang. Mau pegang kursi boleh, atau kalau mau tangan kirinya bawa ke pinggang belakang. Jadi bawa ke pinggang belakang. Dan cari tangan kanannya. Kemudian tengok lagi kepalanya ke kanan, dagunya jadi ke arah tangan yang lurus. Ya. Berlawanan dengan tangan yang memegang. Bahu kirinya dorong lagi ke belakang. Sambil terus menengok di sini. Perlahan bawa kembali ke depan. Satu kali lagi ya, kita nengok ke kanan lagi. Tarik nafas, panjangkan punggungnya. Buang nafas, lebih banyak lagi tengok. Dan dorong terus bahu kirinya lebih ke belakang. Oke, perlahan kembalikan. Release your hand. Kadang-kadang pada saat kita bergerak, tidak sengaja pinggangnya arching ya. Atau mulai melengkung seperti kita lagi cat cow gitu. Jadi sambil dirasa-rasa supaya pinggangnya tetap. Makanya sedot perutnya masuk. Supaya tidak arching. Sekarang sisi yang satunya lagi. Revi mungkin bisa bantu di mute ya. Sekarang tangan kanan pegang kursi. Kemudian bawa telinga kirinya mendekat ke bahu kanan. Sambil dirasakan apakah beda tadi waktu ke sisi sini dan sisi sebaliknya. Kalau saya beda banget nih, kayaknya kegiatannya tidak seimbang. Tangan kanan, tangan kiri, bahu kanan, bahu kiri. Tangan kanan terus memegang kursinya dengan kuat. Tarik nafas, panjangkan punggung. Buang nafas, dekatkan lagi telinga kirinya ke bahu kiri. Dan tangan kirinya boleh mulai cari telinga kanannya. Kalau sudah sampai telinga kanan, mungkin kepalanya terbantu, lebih dekat lagi telinganya ke bahu. Bahu kanan yang memegang kursi turunkan sedikit lagi. Ingat perutnya masuk, jangan sampai pinggangnya jadi terdorong ke depan. Turun lagi bahu kanan, dekat lagi telinga kiri ke arah bahunya. Dan menikmati rasa stretch-nya. Entah apa yang dirasakan saat ini. Tarik nafas, masih di sini. Buang nafas, perlahan gulirkan sekarang pipi kirinya ke arah telinga, tetapi sekarang memegang kepala bagian belakang. Pandangan matanya beralih melihat ke arah bawah. Sambil digerak-gerakkan kepalanya boleh secara perlahan. Akan kerasa di titik mana yang stretch-nya paling dalam. Dan di situ berarti ototnya yang paling tense dan paling membutuhkan peregangan atau stretch. Tarik nafas, panjangin lagi pinggang kiri kanan. Turun bahu kanan. Buang nafas, tempelin lagi pipinya lebih dekat ke bahu. Bernafas. Dorong sedikit bahu kanan ke belakang. Dan perlahan kembali. Ya, kalau yang tangannya kesemutan boleh digerak-gerakan dulu. Kemudian mau pegang kursinya boleh, tangan kanan. Atau seperti tadi, tangan kanannya dibawa ke belakang boleh ya. Sambil cari lengan kirinya. Supaya lebih dalam lagi peregangannya ya. Kan dualitas. Yang satunya ke sana, yang satunya nanti ke sana. Saling menjauh. Dorong bahu kanan ke bawah dan sedikit ke belakang. Kemudian tengok kepalanya sekarang ke kiri. Jadi dagunya yang ada di atas bahu kiri. Bernafas.
Tarik nafas, turun bahu, panjang lagi lehernya ke atas. Buang nafas, tengok lagi lebih ke kiri. Sambil bahu kanannya turun dan ke belakang, tengok terus dagunya lebih ke kiri lagi. Bernafas. Inhale here. And exhale, masih di sini. Satu kali lagi tarik nafas, tengok lagi lebih jauh dagunya. Buang nafas, perlahan kembali. Putar bahunya ke belakang 3 kali. 1, 2, 3. Ke depan. 1, 2, 3. Sekarang bawa dagunya ke atas, jadi kepalanya mendongak ke atas sedikit. Tidak usah terlalu jauh ke belakang, semampunya aja. Bahu kiri dan kanannya turunkan ke bawah. Lehernya memanjang, baru kemudian agak ke belakang. Pandangan matanya bisa ke atas atau agak ke belakang. Tapi jangan sampai pusing ya. Kemudian perlahan-lahan kembalikan lagi. Pandangan matanya dulu ke depan, baru kepalanya mengikuti. Dekatkan dagu dengan dada. Kalau perlu dibantu sama 2 jari, tekan lagi dagunya dekat sekali sama dadanya. Baru ambil 2 tangan, bawa di atas kepala. Dengan lembut, tekan lagi kepalanya lebih ke bawah. Tapi dengan lembut aja, jangan terlalu dipaksa. Yang penting ada rasa stretching di antara kedua leher sampai ke bahu. Tangannya tetap di belakang, inhale. Ya, udah tahu kita mau ngapain nih, jadi kura-kura lagi. Karena mobilitas ini sangat bagus untuk merilis otot-otot leher yang tense. Panjangin dulu pinggang kiri, pinggang kanan punggung. Atur nafasnya. Tarik nafas, bawa kedua sikunya ke belakang. Buang nafas, dagunya masuk. Kayak kura-kura ya. Jadi kepala belakangnya mendorong telapak tangannya di belakang, dagunya melesak masuk ke dalam. Rilis dulu. Panjangin lagi pinggang, panjangin leher ke atas. Tarik nafas, sikunya dorong lagi ke belakang. Buang nafas, dagunya masuk. Masuk sampai melesek ya. Serasa kepalanya mau dorong terus tangannya di belakang. Rilis. Panjangin lagi leher. Dorong lagi kedua siku. Kemudian buang nafas, dorong lagi. Dagunya masuk ke dalam. Ini ada rasa stretch-nya di punggung bagian atas. Semakin ditarik masuk dagunya, semakin punggung atasnya lebih dilatih dan di-stretch. Oke, rilis. Nice. Sekarang kita ke cat cow ya. Cat cow masih ingat ya? Saya dari samping lagi deh. Buka kakinya, selebar kaki kursinya. Tangannya boleh di atas paha, dekat ke lutut. Supaya nanti bisa bantu tarik lututnya kalau pada saat cat pose melengkung. Ya, kalau tarik nafas, bayangkan nih dari tulang ekor sampai tulang leher, ruas demi ruasnya melengkungnya satu-satu gitu ya. Tarik nafas, dorong dadanya ke depan dan ke atas. Perutnya juga ke depan, bahunya ke belakang, dan tulang belikatnya mendekat di belakang. Buang nafas, melengkung badannya dari tulang ekor, pinggang, punggung, sampai punggung bagian atas. Tangannya boleh menarik lututnya supaya punggungnya melengkung sangat. Tarik nafas, arching lagi dari tulang ekor, naik ke atas, tulang punggungnya melengkung ke depan. Bahunya dorong lagi ke belakang, pandangannya sedikit ke atas. Pada saat membuang nafas, yuk bikin melengkung lagi. Kita melemaskan otot-otot di sekitar tulang belakang. Lakukan semampunya. Jika bisa sampai dalam sekali, melengkung sekali silakan. Tapi jika terasa nyeri, stop ya. Stop di bagian yang sebelum nyeri. Tapi tetap bergerak. Inhale, sliding and arching. Exhale, you semakin melengkung lagi. Lakukan dengan maksimal, tetapi paham kapasitasnya masing-masing. Satu kali lagi, inhale, arching.
Dorong terus. Kedua belikatnya mendekat. And rounding. Dekat lagi dagunya sama dada. Boleh pegang lututnya supaya lebih ketarik punggungnya ke belakang. Nice. Oke. Dari sini kita mau side bending. Tangan kirinya pegang lagi kursi. Angkat tangan kanannya ke atas tinggi, reach. Pastikan dulu tangan kanannya bisa lurus. Ya, kalau yang belum bisa lurus, berarti masih ada pemendekan otot-otot bagian sisi kanannya. Dibayangkan dia bisa lebih lurus lagi. Hari ini sampai sini, besok bisa lebih lurus lagi. Tarik nafas, panjangkan pinggang kiri kanan. Buang nafas yuk, bending ke kiri. Tekan kaki kanan dan panggul kanannya kuat ke dasar. Sambil terus tangan kanannya reach ke kiri. Tangan kirinya boleh berpegangan untuk keseimbangan. Masih di sini, tarik nafas. Dorong lagi pinggangnya lebih ke kanan. Buang nafas, tangan kanannya lebih jauh lagi reach ke kiri. Semoga bisa deep sekali peregangan atau stretchingnya. Perlahan kembali. Tangan yang di atas yuk taruh di luar lutut kiri. Tangan kirinya bawa ke sandaran kursi di belakang. Boleh putar dulu bahunya supaya tidak terlok. Tarik nafas, pinggang panjang, punggung panjang. Buang nafas, twisting ke kiri. Masih di sini, tarik nafas lebih panjang lagi, pinggang dan punggung ke atas sampai lehernya juga memanjang. Buang nafas, lengthen dan puntir lebih jauh lagi ke kiri. Tadi kita sudah latihan leher ya. Kali ini juga dagunya mau deket lagi ke bahu kiri seperti tadi kita latihan di awal. Sedot perutnya masuk. Setiap tarik nafas memanjangkan pinggang dan setiap membuang nafas lebih jauh lagi twist. Perlahan kembali. Twisting selain melenturkan dan merelaksasi otot juga biasanya itu mengaktifasi pencernaan. Jadi kalau misalnya habis twisting, duh kok perutnya mulai bereaksi ya gitu. Itu reaksi yang wajar ya. Karena pada saat kita twist itu organ-organ pencernaan itu dimassage gitu sama otot-otot di sekitar perut dan core kita. Ada yang habis sembelit terus tiba-tiba kok jadi pengen ke belakang, itu wajar ya. Jadi bukan karena salah makan. Sekarang tangan kanannya yang pegang kursi, turunkan bahunya. Angkat tangan kirinya jauh ke atas. Ya, coba dicek lagi ya kalau yang belum lurus seperti tadi ya, diusahakan bisa lebih lurus. Jadi pakai tenaga. Namanya stretching lemes-lemes tapi semua tubuhnya dari ujung jari tangan sampai ujung jari kaki semuanya dikasih tenaga. Jadi nggak jatuh-jatuh gitu ya. Semuanya bertenaga. Kita sebarkan energi kita, distribute rata ke seluruh bagian tubuh. Inhale, lengthen your spine. Exhale, mulai bawa badannya bending ke kanan. Tekan kaki, tekan panggul kiri. Tarik nafas, dorong pinggang kirinya ke kiri. Buang nafas, tangan kirinya lebih jauh lagi ke kanan. Seperti mau ngambil apa ya, pandangan matanya boleh ke depan, boleh ke bawah, tergantung mana yang lebih nyaman untuk otot leher. Satu kali lagi ya, tarik nafas masih di sini. Buang nafas, bisa lebih bending lagi. Lengannya sampai mau dekat sama telinga. Semampunya. Perlahan kembali dulu. Tangan kiri yang di atas taruh di luar kaki kanan. Tangan kanan yang di kursi pindahin ke belakang sandaran kursinya. Ya, lakukan semampunya. Kalau di sandaran kursinya susah, boleh pegang bagian belakang kursi yang mana aja sedapatnya ya. Gitu. Ini gerakannya bisa diadaptasi, jangan khawatir. Tarik nafas, panjangin lagi pinggang, panjangin lagi punggung ke atas, buang nafas yuk, mulai puntir ke kanan. Sama seperti kita tadi latihan leher, dagunya bawa dekat sekali dengan bahu kanan. Tarik nafas lagi, lebih panjang lagi pinggang dan punggung ke atas. Buang nafas, lebih dalam lagi kita twist. Detoksifikasi organ-organ pencernaannya dimassage. Yang organ pencernaannya lagi mager itu supaya mulai bergerak lagi ya, diinduksi lagi. Perlahan kembali. Nice.
Ya, mau sambil duduk atau sambil berdiri, boleh kita mau puter-puter dulu pinggangnya. Ayo, ke satu arah kita puter 3 kali. 1. Sambil duduk juga lakukan semampunya ya. 2, 3. Yuk balik arah. 1, 2, 3. Ya, yang berdiri yuk kembali duduk lagi. Tadi biar nggak terhambat aja. Sekarang yuk ambil tali. Mudah-mudahan leher sudah mulai anget, bahu udah mulai anget ya sampai menuju agak ke pinggang. Sekarang gerakannya agak lebih challenging. Yang pegang handuk boleh dipegang sebesar bahunya atau lebih besar dikit boleh. Kalau yang pakai tali, ya udah ya talinya cuma segini, nggak bisa lebih panjang lagi. Semakin panjang lebih mudah, semakin pendek lebih menantang gitu buat otot-ototnya. Boleh pilih mana yang lebih terakomodasi. Bawa tangannya lurus ke depan. Jadi tidak ada tangan-tangan yang melengkung ya, lurus. Dari sini pinggangnya tegak, bawa tangannya ke atas dan terus bawa ke belakang sampai mentok. Mungkin bisa sampai muter ke bawah ya. Kalau saya belum bisa. Kalau misalnya handuknya panjang mungkin bisa. Bawa terus ke belakang semampunya. Yang belum ada handuknya, sebisa mungkin luruskan aja tangannya ke atas dari bahu, kemudian dorong terus kedua lengannya ke belakang. Badannya boleh sedikit arching, tapi tidak dari low back. Kalau mau arching, yang didorong ke atas dan ke depan itu dadanya ya. Jadi perutnya tetap tarik ke dalam, supaya melindungi bagian tulang belakangnya. Boleh turun dulu. Aduh, udah mulai kesemutan kayaknya ya. Jadi saya ingatkan lagi, pada saat kita mengangkat tangan, mungkin kan badannya jadi gini ya. Tapi kalau gini itu jangan dari sini ya. Ini harus diprotek. Jadi perutnya tekan masuk supaya dia tetap. Yang melengkung itu dari sini, dari bagian dada ke atas. Tapi pinggangnya tidak gitu. Ya, supaya terlindungi low back-nya. Yuk, lagi 2 kali lagi ya. Lurus lagi tangannya, bawa ke depan dulu. Kedua kakinya menapak, boleh agak lebar supaya seimbang. Tarik nafas, bawa ke atas, tangan kiri lurus, tangan kanan lurus. Nice, semuanya sudah lurus. Kalau yang belum lurus, berarti dorong lagi. Dari bahu, dorong lengannya ke atas. Pada saat dari bahu mendorong lengannya ke atas, ini akan ada peregangan di bawah ketiaknya ya. Itu juga bisa bermanfaat dan enak deh. Terus dorong tangannya sejauh mungkin ke belakang. Sampai mentok. Turun lagi ke bawah. Nafas dulu. Kadang-kadang pada saat kita dorong-dorong tangan ke belakang lupa bernafas ya. 1 kali lagi ya. Tangannya lurus ke depan. Genggam talinya kuat supaya tangan bisa lurus. Bukan memanjangkan tangan dari pergelangan tangan, tapi dari bahu yang mendorong tangannya supaya tangan sini juga ya, di bagian bawah ketiak. Tarik nafas up. Dorong terus bahunya ke atas. Sedot perutnya masuk. Buang nafas, bawa lagi tangannya ke belakang. Kalau bisa sampai telinga syukur. Bisa lebih belakang dari telinga juga syukur ya. Kalau bisa sampai ke punggung, waduh luar biasa. Perlahan kembali. Sekarang pegang talinya di belakang. Bawa talinya ke belakang. Yang mau sambil duduk silahkan. Kalau yang mau sambil berdiri karena aduh kok nggak enak ya ketahan gitu, silahkan. Atau yang duduknya miring kayak saya juga silahkan. Kalau duduknya ke depan takut kehalang sama ini ya, sandaran goti. Putar bahunya ke atas, ke belakang, dan ke bawah. Walaupun talinya di belakang tetap lurus juga tangannya. Ayo, dua-duanya di belakang ya, tangannya dua-duanya di belakang. Nah, putar bahunya ke atas, ke belakang, dan ke bawah. Kemudian tangannya lurus. Jadi kalau yang masih begini, yuk pelan-pelan luruskan. Sampai ke bawah dulu aja, luruskan. Siap. Udah lurus, tarik nafas. Sekarang bawa ke atas. Semampunya. Dorong bahunya ke belakang, belikat kiri kanannya berdekatan. Wah, ini enak banget nih. Ya.
Atau kalau yang belum punya tali, mau pegang sandaran kursinya boleh, tapi biasanya tangannya nggak bisa sampai lurus ya, pakai tali lebih enak. Oke, turun dulu. Jangan dilepaskan talinya. Rilis aja dulu di bahunya. 2 kali lagi, oke. Udah kebayang ya sekarang, jadi 2 kali lagi lebih smooth. Siap. Bahu ke atas, ke belakang, ke bawah, puter. Yang tangan masih bengkok-bengkok, lurusin dulu ke bawah. Lurusin, tarik nafas. Buang nafas, yuk tarik ke atas. Tangannya masih lurus, semampunya. Apakah bisa sampai 45 derajat? Apakah bisa sampai 90 derajat? Ya, jangan sampai atas lagi ya, serem. Dorong terus bahunya ke belakang dan ke bawah, lengannya yang naik. Oke, rilis dulu. Gimana rasa bahunya? Udah mulai memanjang otot-otot bahunya. Biasa kalau kita sehari-hari kan melengkung ya. Jadi otot pektoralnya atau otot yang di depan sini memendek. Kita kembalikan lagi sekarang, di reset. Sekali lagi, tangan masih di belakang pegang talinya. Puter bahunya ke atas, ke belakang, dan ke bawah. Lurus dulu tangannya ke bawah. Tarik nafas di sini. Membuang nafas. Yuk, bawa lagi talinya ke atas. Bayangkan nih, buang nafas ini mendorong tangannya ya. Tarik nafas, boleh bawa dulu bahunya ke belakang. Buang nafas, yuk pakai energi nafasnya, dorong lagi. Mungkin tangannya bisa lebih lurus. Tangannya mungkin bisa lebih ke atas, semampunya ya. Pada saat sakit sekali berarti stop di situ. Kalau masih bisa, naik lagi. Oke, release. Weh. Boleh diputar dulu deh bahunya ke depan 3 kali. Ke belakang 3 kali. Nice. Yuk, duduk lagi. Yang tadi mulai berdiri saking serunya. Talinya tetap deket-deket ya. Boleh ditaruh di pangkuannya dulu. Atau boleh dipegang di tangan kanan. Tangan kanan, tekuk. Nah, ini baru ya. Tangannya satu di atas, satu di bawah. Siku kanannya di atas. Sambil pegang tali. Pakai tangan kiri, ambil sikunya, bawa lagi ke tengah kepala, di belakang. Wah, enak nih. Sampai sini aja dulu. Panjangin pinggang, panjangin punggung. Baru bending dulu ke kiri. Bending. Panjangin dulu pinggang kanannya. Bawa ke depan lagi, ke tengah. Baru tangan kirinya cari talinya di belakang. Sampai sini, nggak apa-apa. Kalau sampai sini belum kerasa apa-apa, jalan tangannya. Ya, cari lagi. Lebih pendek, kalau tadi pegang talinya 30 cm, sekarang mungkin jadi 20 cm. Mudah-mudahan kalau bisa ketemu 1 jari. Terus sambil bernafas ya. Setiap tarik nafas, panjangin lagi pinggang, sedot perut ke dalam. Setiap buang nafas, tangannya jalan lagi. Pakai kekuatan nafasnya untuk mendorong. Mudah-mudahan siapa tahu 4 jari ketemu ngait di belakang gitu. Kalau yang belum nggak apa-apa ya, asal jarinya udah bersentuhan aja udah senang. Kalau belum, berarti kalau handuk atau talinya bisa lebih pendek 1 cm juga udah progres ya, kemajuan. Kita appreciate setiap kemajuan yang kita buat. Masih di sini. Bahu kiri yang di bawah dorong sedikit ke belakang. Emang berat ya, rasanya berat banget gitu, kayak ketahan. Karena kekunci kelok bahunya. Bernafas, ingat perutnya sedot ke dalam. Protect your low back. Perlahan rilis, tangan yang di bawah dulu lepaskan. Baru tangan yang di atas. Widih. Cat cow ya, karena low back-nya biasanya tense. Buka kakinya lagi, kita cat cow-nya 3 kali aja. Inhale, arching, dorong bahu ke belakang. Kemudian rounding lagi, buang nafas. 1 kali inhale. Kemudian exhale. Last one, inhale, arching lagi, dorong dada ke depan, pandangan sedikit ke atas, dagunya menunjuk ke atas. Buang nafas, rounding, deketin dagunya sama dada. Tangan yang satunya. Sekarang tali di tangan kiri.
Kalau dulu ada lagu Madu dan Racun ya, di tangan kirimu dan di tangan kananmu. Ini tali di tangan kirimu. Bawa sikunya di belakang yuk. Kemudian bawa sikunya lagi lebih ke tengah dengan bantuan tangan kanan. Lengthen your spine. Pinggang kiri kanan juga dipanjangin ke atas, tarik nafas. Buang nafas, bending dulu ke kanan. Sebelum kita mulai cari-cari talinya, kita side bend dulu aja. Biar lebih nyaman, pinggangnya lebih panjang. Baru kembali ke tengah. Mulai tangan kanan cari. Nah, kalau tangan kanan di bawah buat saya lebih challenging nih. Nggak tahu, mungkin Bapak Ibu, Opa Oma di sini bisa ada yang sebaliknya ya. Apalagi kalau yang kidal biasanya yang ini lebih mudah nih. Cari lagi talinya di belakang. Siku yang kiri di atas, jangan terlalu jauh ke kiri. Balikin lagi ke tengah, perlahan-lahan, sambil bernafas. Setiap tarik nafas, ingat sedot perut masuk, pinggang kiri kanan memanjang. Setiap buang nafas, semakin ke tengah lagi kedua tangannya. Mudah-mudahan 1 jari mengait, 2 jari mengait, sampai 4 jari mengait. Siapa tahu bisa. Dorong bahu kanan yang di bawah sedikit ke belakang. Walaupun tidak terdorong, tapi dalam pikirannya mendorong. Sehingga otot-otot mikronya itu bergerak tetap ya. Masih di sini. Apakah lebih mudah? Apakah lebih menderita? Tarik nafas, panjang lagi pinggang. Buang nafas, yuk lebih usaha lagi semampunya. Ya, kalau misalnya nyeri, berarti stop di situ. Kalau masih bisa, mungkin setengah senti lagi lebih dekat. Oke, release tangan yang bawah dulu, release. Baru tangan yang atas, lumayan. Ya, udah panas-panas ototnya, semoga juga jadi lebih nyaman. Ya, kau lagi ya. Inhale, arching, dorong bahu ke belakang, dorong perutnya ke depan, dada ke atas. Buang nafas, rounding, punggungnya kayak ada tali yang menarik dari belakang jauh, biar regang lagi otot-otot di sekitar tulang belakang bagian bawah. Inhale, arching. And exhale, rounding. Tulang ekornya seolah-olah mau menunjuk ke depan. 1 kali lagi, tarik nafas. Selengkungkan tubuhnya ke depan. Belikatnya di belakang mendekat. Buang nafas, rounding, dagunya deket sama dada. Pandangan matanya lihat ke pusernya masing-masing. Kembali. Yes. Sekarang panjangkan tangan ke kiri dan ke kanan. Lengthen dari bahu biasa ya. Jangan pergelangan tangan yang menarik bahu, tapi bahunya yang mendorong. Mendorong. Perut masuk. Supaya badannya tidak arching. Kadang kalau lagi tangannya bergerak tuh, kalau saya ya terutama gitu, kayak bawaannya badannya tuh mau arching gitu, tiba-tiba tenggeng ya katanya ya. Jadi harus ingat-ingat sedot pusarnya masuk ke tulang punggung supaya tidak tenggeng. Putar ke depan, kecil dulu, 1, 2, 3, yuk makin besar ya, kita mobilisasi otot bahu kita. 6, 7, 8, 9, 10. Bawa lagi ke samping. Sekarang ke belakang. 1, dari kecil dulu. 2, 3, 4, 5, 6, besar. 7, 8, 9, 10. Boleh letakkan. Kali ini memutar-mutar tangan karena bahunya sudah panas. Buat saya jadinya lebih enak. Kalau nanti besok-besok boleh dicoba tanpa pemanasan, putar-putar tangan itu bahunya kayak kretek-kretek gitu, kayak mesin belum dioliin. Jadi memang ada perbedaan kalau ototnya sudah mulai panas, itu dia kayak lebih smooth. Berarti kan cairan-cairan sekitar sendinya juga sudah terinduksi ya, udah mulai keluar gitu. Sekarang pergelangan tangannya, genggam dulu tangan, putar ke satu arah, 1, 2, 3, 4, bikin lingkaran sebesar-besarnya dengan pergelangan tangannya. 6, 7, 8, 9,
10, balik arah. 1. Jadi mungkin ada rasa di pergelangan tangan, ada rasa di punggung-punggung tangan ya. Kalau betul-betul mengepal tangannya, biar kita meregangkan otot-otot di punggung tangan juga. 9, 10. Buka jarinya besar. Ya, sama ya, sehari kita tangannya melengkung terus. Yuk kita regangkan lagi. Sebesar-besarnya, jari-jarinya kasih jarak, jangan rapet-rapet. Kemudian jarinya selurus-lurusnya. Kalau masih ada yang ngerengkel jarinya, boleh mulai diluruskan lagi. Mengepal, kuat, membuka. Setiap membuka, ingat, lurus dan besar. Mengepal, membuka. Yo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sip, jari-jarinya udah kuat. Bawa belanjaan tas 1 jari. Udah berotot jari-jarinya. Bawa tangan kanannya yuk ke kiri. Dan tarik. Kita regangkan lagi sisi bahu yang bagian belakang. Habis ini kita coba eagle pose, tapi kita latihan di sini dulu ya, supaya lebih nyaman. Jadi tarik pakai tangan kiri, tangannya lebih jauh lagi ke kiri. Rilis, gantian. Tangan kirinya bawa ke kanan. Ambil lengan atau tangan ya, jangan di siku. Jangan sikunya yang ditarik. Boleh lengan, boleh tangan. Bernafas. Oke, sekarang eagle. Untuk eagle kakinya buka lagi selebar kursi ya, supaya seimbang karena kita mau nunduk-nunduk nanti. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Siku ketemu mata siku. Ya, siku ketemu mata siku. Kalau yang masih sulit, masih jauh, nggak di sini tapi di sini gitu, nanti boleh dipeluk aja. Tapi kalau yang bisa siku ketemu mata siku, boleh disatukan punggung tangan. Atau kalau yang bisa boleh di pretzel ya, di pretzel. Nah, jadi pandangan matanya tertutup sama lengannya sendiri nih. Nggak apa, layarnya nggak kelihatan Bu Ana gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kerasa ada stretching di bahu bagian belakang. Berarti udah benar. Oh, udah banyak yang bisa. Puji Tuhan. Jangan sampai ada tense-nya di bagian pergelangan tangan ya. Lakukan semampunya. Don't push yourself too hard. Tarik nafas, dorong bahunya ke bawah. Buang nafas, pakai energi nafas, dorong lagi sikunya ke depan. Jadi makin kerasa peregangannya di bahu belakang. Tarik nafas, dorong lagi bahunya jauh ke bawah. Lehernya serasa memanjang, buang nafas, dorong lagi sikunya ke depan. 1 lagi, tarik nafas, bahunya ke bawah. Exhale, dorong sikunya ke depan. Tarik nafas, diam di situ, tangannya jangan dilepas dulu. Buang nafas, boleh badannya nunduk setengah, 45 derajat aja. Kalau udah mulai goyang, takut jatuh, stop. Kalau masih bisa, dorong 45 derajat. Sedot perutnya masuk, panjang pinggang kiri kanan. Ya, di sini mulai nih ya, pahanya kerja. Pinggangnya kerja, panggulnya kerja. Di posisi 45 derajat ini, 1 kali lagi. Inhale, dorong bahu ke bawah. And exhale, dorong sikunya lebih ke bawah. Oke, release. Wih. Asik. Baru 1 sisi. Kita kan harus adil ya sama diri sendiri ya. Masih ada sisi yang satunya lagi. Yuk, sekarang tangan kanannya yang di bawah, tangan kirinya di atas. Kalau misalnya kerasa, makanya harus kita pretzel. Ya, yang benefitnya sama. Kalau cuman disantai-santain nanti nggak regang ototnya, sayang ya. Siap, yang mau dipeluk di bahunya silahkan. Yang bisa di pretzel silahkan. Tarik nafas, dorong bahu ke bawah. Buang nafas, dorong sikunya ke depan. Inhale, turun lagi bahunya. Exhale, dorong lagi sikunya. 1 kali lagi inhale, semakin turun bahu, semakin panjang lehernya.
Buang nafas, semakin dorong sikunya ke depan. Telapak kakinya siap. Inhale, diam dulu di sini. Buang nafas, yuk turun badannya setengah. Yes. Tangannya tetap ya. Di 45 derajat, nih badan punggung udah mulai miring-miring. Turun lagi bahunya ke bawah, tarik nafas. Buang nafas, dorong lagi sikunya agak ke bawah. Release. Hai. Gimana tangannya udah mulai panas-panas ya? Menyenangkan sekali. Sekarang buka lagi kakinya lebih lebar. Jadi pahanya itu ada di ujung-ujung kursi. 4 jari di luar, jempolnya di dalam. 4 jari di luar, jempolnya di dalam. Pegang pahanya. Deket ke lutut tapi tidak di lutut. Kepleset nanti kalau di lutut. Jadi agak masuk sedikit. Panjangkan pinggangnya, tarik nafas. Bahu kiri ke kaki kanan yang berlawanan. Buang nafas. Dekatkan. Lurusin tangan kirinya, tekuk tangan kanan. Kembali, tarik nafas, panjangkan lagi pinggang. Buang nafas, sekarang bahu kanan dekat ke kaki kiri. Jaga keseimbangannya, lakukan semampunya ya. Kalau tidak bisa terlalu low, tidak apa-apa. Yang penting kerasa ada stretchingnya di sekitar pinggang ke panggul kanan. Kembali, tarik nafas dulu, panjangin lagi pinggang pinggul. Buang nafas, yuk. Kiri ke kanan. Setiap mendorong bahu pakai nafasnya dorong gitu ya, memanjang. Tarik nafas, bangkitkan lagi badannya ke tengah. Yang mau duduknya udah mulai merosot, mau dibenerin dulu silahkan. Buang nafas, bahu kanan ke kaki kiri. Kembali. Satu kali lagi ya. Inhale, lengthen your spine. And exhale, bahu kiri ke kanan. Selamat pagi, Bu Mariani, Bu Monica, Bu Felicia, Bu Tin. One last time, inhale, pinggang memanjang, and exhale. Lakukan yang terbaik. Ini yang terakhir. Oke, come up. Kakinya masih sama, tapi tutup sedikit aja. Duduknya boleh agak masuk sedikit deh, biar nggak merosot. Sekarang tangan kirinya pegang betis kanan. Kalau nggak bisa betis kanan, pegang aja bagian dalam paha, silahkan. Semakin ke bawah, akan semakin kerasa ya. Jadi yang bisa, boleh pegang lebih bawah di betis kanan. Tangan kanannya bawa ke atas, jadi badannya twisting. Kaki kirinya kuat menjejak. Turun dulu, kedua tangannya bertemu. Kemudian tarik nafas, bawa lagi yuk tangan kanannya ke atas. Selurus mungkin. Kalau masih agak miring nggak apa-apa. Jika bisa, panjangkan pinggang, kemudian bawa lagi sampai tangan kanannya bisa menunjuk ke langit-langit di atas. Agak berat ya. Tangannya lurus. Lihat lengan, tangan sama pergelangan tangan sama punggung tangan lurus. Jadi jangan terlalu bengkok kiri, bengkok ke kanan. Bikin satu garis lurus aja kayak panah. Turun lagi tangannya ke bawah. Jadi tangannya kayak papan nih, lurus semuanya. Bawa ke atas. Atur sambil nafasnya ya. Enaknya buang nafas di mana, tarik nafas di mana. Satu kali lagi turun. Kalau misalnya mulai pusing, boleh istirahat dulu. Saran saya, matanya dulu baru tangannya. Jadi sudah menyesuaikan dulu kepalanya. Turun lagi tangannya dan kembalikan badannya ke tengah, ke center. Bangunkan dulu. Kalau agak pusing, boleh pejamkan dulu mata. Inhale deep, hitung 4. Exhale completely, hitung 4. Baru open your eyes lagi. Ya, supaya tidak terlalu drastis melihat ke bawah dan ke atas. Kalau misalnya memang sering vertigo, jadi boleh matanya dulu perlahan ngelihat, baru tangannya nanti ngikutin. Pada saat turun juga sebaliknya. Ya. Sekarang tangan kanan yang masuk ke betis kiri atau ke paha kiri ya. Kalau yang nggak bisa turun ke bawah, takut jatuh, boleh di dalam paha aja. Jadi tangannya nanti tetap ke atas, tapi tidak terlalu low. Yo, yang bisa
Tangan kanan di betis kiri. Bawa tangan kirinya ke atas. Mungkin masih miring, belum lurus, nggak apa-apa. Nanti kita naik turun, dia bisa lebih ke atas lagi ya. Udah mulai lebih los. Turun, kedua tangannya ketemu. Panjangkan pinggang. Panjangkan punggung. Kemudian atur nafasnya, bawa tangannya mulai jadi papan nih, lurus semuanya, bawa ke atas. Kalau bisa sampai menunjuk ke langit-langit. Perlahan turunkan, ingat matanya dulu, tangannya menyusul. Perlahan, tidak terburu-buru, bawa lagi ke atas. Jika bisa, matanya melihat jempol tangannya di atas. Tapi kalau takut pusing, tangannya ke atas, matanya cukup ngeliat ke depan aja ya. Matanya nggak usah sampai ke atas. Perlahan lagi turun. Terakhir ya, kita lakukan yang paling bagus. Bawa tangannya kiri paling ke atas. Kalau matanya boleh melihat ke depan atau ke bawah aja, nggak apa-apa kalau takut pusing. Kalau yang bisa matanya ikut ngelihat ke atas, lihat jempolnya di atas. Perlahan kembali. Duduk lagi. Yang pusing lagi tadi ya, tutup mata. Inhale hitung 4. Exhale hitung 4. Baru buka lagi matanya. Masih ingat Kausiki dance-nya? Kausiki dance-nya, kalau yang udah pernah ketemu offline kita lebih mudah ya pahamnya ya. Kalau di online karena ada jeda beberapa detik memang agak-agak aneh kayaknya gitu. Jadi saya ingetin lagi ya, tangannya rapet dulu, tutup, bawa ke atas semampunya ya. Kalau nggak bisa lurus banget nggak apa-apa. Boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri. Mana yang lebih nyaman? Saya contohkan dulu yang sambil duduk. Nanti kita mulai ke kiri dulu ya. Jadi hitungannya 1 ke kiri, 2 sangat ke kiri, 3 naik setengah, 4 kembali ke tengah. Ya, saya suka dikunci nih jempolnya biar nggak lari-lari tangannya. Kemudian 5 ke kanan, 6 sangat ke kanan, 7 naik setengah, 8 ke depan. Kemudian 8 yang kedua, 1 ke depan, 2 ke bawah. Ke bawahnya jangan terlalu ke bawah semampunya. Kalau yang bisa sampai lantai luar biasa, tapi yang penting agak ke bawah aja. Kemudian 1, 2, 3 naik ke atas. Ya. 4 ke belakang, 5 sangat ke belakang semampunya, 6 balik. Kemudian 7, 8-nya step. Ingat ya, yang di Zoom udah lama nih kita nggak latihan ini. Mau sambil duduk boleh, mau sambil berdiri boleh. Ya, kita ulangi ya, pakai hitungan dulu baru nanti pakai musiknya. Siap, ke kiri dulu ya. Jadi saya nunjukin dari belakang deh biar barengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ke atas, 4, 5, 6 ke atas, 7, 8 kakinya, tangannya tetap diam. Yes, lagi, ayo. Bisa lebih cepat sekarang. Kalau misalnya masih bingung, ngejar aja pas di mana ketemu ya. Sip. Kita mulai. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan, ke bawah, ke atas, belakang, ke atas, kaki. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, depan, bawah, atas, belakang, belakang, atas, kaki, kaki. Nanti habis ini diputar-putar lagi ya, Ibu, Bapak, Ibu, diputar-putar lagi. Mungkin mau side bend atau mau twisting lagi gitu. Karena banyak gerakan tangan yang tadi mungkin tidak sadar bikin kita arching. Yuk duduk bersandar, mudah-mudahan sudah minumnya. Tangannya di atas paha aja, karena hari ini tangannya sudah banyak kerja. Biarkan dia beristirahat. Pejamkan mata. Sekarang menarik nafas 4 hitungan dan membuang nafasnya 5 hitungan. Membuang nafasnya lebih panjang sehingga lebih ditekan lagi hormon-hormon stres. Jangan-jangan stres ya tadi ya, Oshiki dance. Jadi kita relaksasi lagi, turunkan lagi hormon-hormon stresnya, meningkatkan lagi hormon-hormon yang membuat kita merasa nyaman, merasa rileks. Inhale 4 from your nose. Exhale 5 from your nose. Inhale. And exhale. Fokuskan dan tarik lagi pikiran kita semua yang berlarian ke satu titik di antara kedua alis. Pikiran diam, duduk di situ memperhatikan aliran nafas. Setiap kita menarik dan membuang nafas, rasakan kita membawa banyak energi yang baik, banyak oksigen, dan melepaskan karbon dioksida, melepaskan semua keletihan, kepenatan, ketegangan, tension di tubuh kita. Rasakan semua keletihan mulai mencair meninggalkan tubuh kita. Dan hanya manfaat latihan yang menyerap masuk ke dalam tubuh kita. Melalui iringan nafas, kita mulai merasakan puncak kepala kita mulai rileks. Otot mata, otot rahang, leher kita mulai nyaman dan rileks. Kemudian juga kita rasakan kedua bahu, lengan, tangan, sampai pergelangan tangan dan jari-jari kita mulai rileks. Seiring nafas juga, otot bagian dada, punggung, sampai ke pinggang mulai nyaman dan rileks. Bagian panggul kita mulai rileks, kemudian paha, lutut, betis, pergelangan kaki, punggung kaki, sampai ke jari-jari mulai. Kembali lagi kita mengucapkan harapan-harapan kita. Doa-doa terbaik kita mungkin tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bawa intensi kita untuk orang-orang yang kita sayangi. Kita juga mau ucapkan syukur kita mungkin dari pagi tadi banyak hal-hal yang membuat kita tersenyum. Kita simpan segala memori yang baik yang bisa membuat kita mampu untuk terus tersenyum. Dan biarkan semua emosi negatif kita ikut mencair dan meninggalkan tubuh kita pada saat kita exhaling, let them go. Give me your smile. Tarik nafas dari hidung. Mulai melepaskan nafas dengan lembut dari mulut. Biarkan semua beban dan sesaknya juga gone, ya. Mencair meninggalkan tubuh kita. Inhale dari hidung. Exhale dari mulut.
Menguap kesesakan biar menguap keluar. Satu kali lagi tarik nafas dari hidung 4 hitungan. Exhale dari mulut 5 hitungan. Gerak-gerakan ujung jari tangan, ujung jari kaki, mengepal-ngepalkan tangan. Bawa kedua tangan di atas kepala, kaitkan dan stretch seperti kita baru bangun tidur. Panjangkan lagi pinggang, punggung, tarik terus tangannya ke atas. Open your eyes, release your hand. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Ya, boleh di-unmute lagi, Revi. Ibu Maria, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Titi, ketemu Terima kasih Bu tanggal Ana. 11 ya. Ibu Luis juga ya, ke Pondok Indah ya Bu. Ibu Widi juga. Ibu Widi di mana ya Bu? Terima kasih. Ibu Maria, senang loh lihat Ibu Maria di sini. Ibu Sumbini juga. Terima kasih. Ibu Hera, kapan ya ke situ lagi? Mudah-mudahan ya Bu. Oma Lisa, terima kasih sekali sudah hadir. Ibu Ina juga. Ibu Ina semangat terus. Aku senang lihatnya termotivasi jadinya. Ibu Tin, Ibu Felicia, Ibu Monica, Ibu Mariani juga. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi minggu depan sama Lina dulu ya. Nanti setelah Lina baru sama saya lagi. Selamat berhari Sabtu. Saya pamit ya. Ya, Ibu Mariani aku lihat wajahnya. Sampai ketemu lagi. Ya wes. Bilang terima kasih. Divya. Ya. Bilang terima kasih. Mana? Makasih. Tadi ngomong itu Mak